Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk bab 9 yang di modul IPS topik. Di sini adalah judulnya Hanguk Kine. Oh, ini sudah masuk di Monwa dan Chongpo ya. Jadi budaya dan juga informasi. Wah, warnanya nggak masuk ini. Hanguk ini siksa, jadi makanannya orang Korea. Kita pelan-pelan ini kita ngatiin ya. Bentar kita cari. Hanguk 사람들은, jadi orang-orang Korea itu 주로 biasanya 밥국 반찬으로 구성된 식사를 합니다. Jadi makannya itu dengan atau dibagi seperti nasi, kuah dan juga lauk. Gusong itu di klasifikasi, kemudian rincian, kemudian biasanya bukan biasanya ya intinya diperinci kayak gitu. Kemudian dilanjutkan 밥은, jadi nasi itu 한국 사람들이 주식으로 잘로 짓습니다. Jadi merupakan makanan pokok, 주식 makanan pokok si 사람들, orang-orang Korea yang cipta dibuat dengan nasi atau dibuat dari nasi. Cipta itu bangun sebenarnya. Cipta itu bangun. Jadi membangun nasi tadi dibuat dari beras. Saya tadi ngomong nasi ya tadi ya. Dari beras. Sal itu beras. Kemudian jusik itu makanan pokok. Oke, kita lanjutkan. Kugen, jadi si kuah itu 국물이 있는 음식으로, jadi merupakan makanan yang 국물이 있다. 국물 ya. 국 itu kan suap. Sup. Mul itu air. Jadi ya intinya berkuah gitu. Kalau saya ngertinya berkuah. Jadi makanan yang berkuah atau yang ada kuahnya. Kemudian 된장국이나 미역국 등 다양한 종류가 있습니다. Jadi jenisnya itu ada dayangan, beberapa macam, seperti si 된장국 itu tadi 된장 jjigae tadi kan. 된장국 itu ya sama ya, sup pasta kedelai, sama miyeokguk, sup rumput laut dan lain sebagainya. Kemudian 반찬은, di lauknya itu 김치나 나물과 같이 밥을 곁들여 먹는 음식으로, jadi merupakan makanan yang sebagai pelengkap. 곁들다 itu pelengkap atau melengkapi. Tulisannya gimana? 곁들 gini ya? Ya sih, ya. 곁들다 itu pelengkap yang melengkapi pada nasi. Sebagai pelengkap pada nasi bisa yang dimakan sebagai pelengkap pada nasi atau melengkapi pada nasi. Kaji seperti kimchi ataupun namul itu ini sayuran kering. Jadi sayuran yang dipotong kemudian dijemur, habis itu baru dimasak kayak gitu. Jadi sayuran kering itu bukan sayur yang dikriuk-kriuk itu enggak. Jadi sayuran itu modelnya ada sayuran yang dikeringkan terlebih dahulu baru dimasak. Kemudian 함께 식사하는 사람들이 간에 나누어 먹는 것이 일반적입니다. Jadi lauk tadi itu 일반적, biasanya makanan atau gimana yang jelasinnya. Jadi biasanya itu berbagi dan memakannya itu antara orang-orang yang sedang makan bersama. Jadi untuk lauk itu nanti ngambilnya ya kayak prasmanan lah istilahnya kalau di kita itu. Jadi kita ngambil sendiri-sendiri gitu. Jadi berbagi antara orang-orang yang lain yang sedang makan di situ. Jadi di Korea itu kebanyakan rumah makan itu untuk rumah makan umum ya, itu biasanya prasmanan. Jadi kita ngambil lauknya sendiri-sendiri. Tetapi untuk sup atau kuah nanti diambilkan sama si penjualnya gitu. Terus kemudian kita ngambilnya juga sewajarnya ya, tidak seitunya ya. Kayak misalnya kita ngambil ikan satu piring kayak gitu kurang tepat.
Terus kemudian siktangeso siksa haltenen. Jadi ketika atau saat makan di ruang makan atau di kantin, 보통 itu biasanya 반찬이 무료로 제공됩니다. 제공 itu disediakan atau lauknya itu disediakan secara murio, gratis. Di sini ada 제공되다. Jadi bentuk pasif. Jadi 제공하다 itu menyediakan, kalau 제공되다 itu disediakan, maka kalau ngartikannya sebaiknya dari subjeknya. Jadi biasanya itu lauknya itu disediakan secara gratis atau disediakan lauk secara gratis. Tinggal atur-atur saja. Kemudian 한국 사람들은, jadi orang-orang Korea dari sini ya, 가족과 함께 식사하는 것을 조용하게 생각하며, jadi menganggap apa? Jadi menganggap si 것을 dari sini menganggap penting, 중요, penting makan bersama dengan keluarga. Lalu dan jadi ada myo, jadi selain itu, selain menganggap pentingnya makan bersama dengan keluarga itu, mereka juga 함께 음식 나누는 것을 소중히 여깁니다. 여기다 itu juga menganggap 여기다, menganggap bisa dianggap juga boleh, menganggap 소중 berharga, atau menganggap si berbagi makanan bersama itu juga berharga. Jadi selain menganggap pentingnya berbagi makanan bersama dengan keluarga, mereka juga menganggap berharganya berbagi makanan bersama. Satu kegiatan dianggap penting dan juga dianggap berharga. Jadi gitu. Jadi mereka kalau berbagi bersama itu, mereka menganggapnya selain penting dan juga berharga. Kayak gitu. 최근은, jadi akhir-akhir ini 외식이 증가하면서, jadi seiring meningkatnya 외식, W itu luar, sik itu makan, jadi makan di luar. Jadi kayak kalau kita itu kan yo mangan ning jopo makan di luar ya, daripada makan di dalam kayak gitu ya. Seiring berkembangnya atau meningkatnya makan di luar, 다양한 음식을 제공하는 식당이 많아지다. Jadi si 식당, jadi rumah makan atau kantin, di sini ada kata subjek, kemudian ada kata sifat, maka sebaiknya pakai kata sifat dulu. Apalagi di sini ada jida, ada sebab akibatnya, ada efeknya. Jadi makanan apa tadi? Kantin yang menyediakan, 제공하다 menyediakan, di sini tadi kan 제공되다 disediakan, yang menyediakan berbagai makanan itu menjadi 많다, banyak. sekaligus atau dan 연애를 위해 키오스크를 사용하여 음식을 주문하는 가게가 늘어나고 있습니다. berarti dan toko-toko yang cara memesan 음식 makanannya dengan menggunakan kiosque untuk pion kenyamanan itu juga 늘어나고 있습니다. sedang bertambah. Atau misalnya jenengan atau teman-teman ngartikan dari sini juga bisa, dan demi kenyamanan toko-toko kayak gitu. Tapi kalau saya ngartikan enak dari KGK gitu. Kalau misalnya di sini juga boleh. Jadi untuk kenyamanan menggunakan kiosque ya enggak lah ya. Toko-toko yang memesan makanannya kan enggak bisa ya. Jadi ya kalau saya dari sini nanya, toko-toko yang memesan makanannya dengan menggunakan kiosque atau kioska itu juga untuk kenyamanan itu juga bertambah. Oh ya, kioska ini dulu saya nggak tahu ya di Korea itu ada nggak ya. Nanti kalau teman-teman ada yang tahu monggo bisa berkomentar. Dan kioske를 이용하면 jika kalau menggunakan kioska, 터치 스크린을 통해 메뉴를 선택하고, 통해nya juga di sini juga boleh. 결제까지 한 번에 할 수 있어 매우 편리합니다. Jadi jika menggunakan kioska itu memilih makanan dan bisa juga melakukan pembayaran sekaligus. Jadi ada gimana ya, ini tong ini bisa dijadikan satu bisa, atau dari sini jadi satu aja ya. Jadi
Jadi kalau menggunakan Kioska, touch screen을 통해, jadi melalui layar sentuh, 메뉴를 선택하고 할 수 있어. Kita bisa memilih makanannya atau menunya. Dan bisa juga melakukan, ada hada di sini, melakukan 결제까지 한 번, pembayaran sekaligus, maka 매우 편리합니다. Sangat nyaman. Jadi jika kita menggunakan Kioska, kalau istilahnya kita menggunakan Kioska itu, kita bisa memilih menu dan juga melakukan pembayaran itu melewati si touchscreen tadi. Jadi kita melakukan touchscreen teng 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 dan juga memberikan pembayaran gitu. Jadi misalnya kita pesan menunya, menu ayam bakar teng, kemudian jumlahnya berapa, 2 teng, pembayarannya berapa, pakai kartu, pakai ini, oh pakai kartu teng. Kita masukkan untuk kartunya, oh kita pakai ininya kayak gitu. Jadi tuh di gambarnya itu ada di sini, tapi nggak kelihatan aja. Camkan kartu ya, ini di sini masukkan kartunya di sini. Kemudian ini apa ya? Ini kayak uang atau kemana ya? Nggak begitu jelas ya. Oh ini keluarnya makanan mungkin? Ya enggak, makanannya nggak di sini dong. Gitu. Nanti teman-teman yang sudah pernah lihat Kioska bisa komentar di sini. Kemudian kios크를 이용하는 방법은, di sini ada subjeknya, berarti di sini cara menggunakan Kioska itu kandan, sederhana atau simple. Kandan itu simple, sederhana, nggak rumit lah. 원하는 메뉴와 개수 옵션을 선택한 후, jadi setelah kita memilih menu, jumlah dan pilihan yang diharapkan atau yang diinginkan, 결제 버튼을 누르고 카드를 모바일 결제를 통해 결제하면 됩니다. 결제, berarti setelah melakukan itu lalu bisa melakukan pembayaran 결제 melalui atau misalnya dari sini. Kalau kita dari belakang ya, coba kita dari belakang ya. Enggak. Optional 선택한 후. Jadi setelah melakukan memilih ini, tekan tombol pembayaran dan kita bisa melakukan pembayaran tadi melalui pembayaran kartu atau mobil. Melalui kartu, ya melalui pembayaran kartu atau mobil lah kayak gitu. Nah gitu ya. Coba kita ulangi. Jadi si cara penggunaan Kioska tadi kan 간단, mudah. Jadi 원하는 메뉴와 개수를 옵션을 선택한 후, jadi setelah memilih menu, jumlah dan juga pilihan yang diinginkan, kita itu 결제 버튼을 누르고, jadi tekan tombol pembayaran. Jadi setelah selesai pilih dan seterusnya, kita tombol pembayaran 결제. Lalu 카드나 모바일 결제를 통해 결제를 하면 됩니다. Kita bisa melakukan pembayaran jika melakukan pembayarannya itu melalui kartu atau mobile. Jadi mau pakai mobile, kalau kita di kris ya, di kris atau dipakai kartu. Kayak gitu. Jadi kita pilih bayar, melakukan pembayaran. 주문이 완료되면 jika 주문이 itu pemesanannya itu 완료 berakhir atau selesai, 영수증이 출력됩니다. 영수증 berarti itu kwitansinya atau nota ceknya itu 출력되다, dicetak atau di print, 출력 itu di print atau dicetak gitu loh. Kemudian kios크를 이용하면, jika menggunakan Kioska itu 메뉴를 자세히 볼 수 있고, kita itu bisa melihat menu secara detail, 자세히, detail, dan 주문을 바로고 할 수 있습니다. Dan bisa juga melakukan 주문, pemesanannya dengan 빠르다, cepat. 키오스크 덕분에, berkat Kioska, 사람들이, orang-orang 간편하게 음식을 주문할 수 있게 되었습니다. menjadi bisa memesan makanan, kampion, dengan
atau sederhana atau cepat seperti itu. Jadi intinya kalau kita kita ringkas secara cepat di kalimat awal itu, Korea itu dibagi menjadi 3. Bukan Korea, makanan warga itu ada 3, yaitu nasi, lauk, dan juga sup. Jadi nasi ya dari beras, kemudian lauk itu ada kimchi, kemudian ada chicken, ada seterusnya. Kemudian kalau sup itu ada doenjang jjigae, ada kimchi jjigae, dan seterusnya. Kemudian cara makannya itu kalau untuk lauk itu biasanya berbagi. Kenapa? Karena orang Korea itu menganggap bahwa berbagi makanan dengan keluarga itu penting, dan berbagi makanan itu sendiri itu juga berharga. Kemudian di yang kedua, jadi orang-orang Korea itu meningkat untuk makan di luarnya itu meningkat, banyak orang-orang meningkat keluar, maka kioska itu juga bertambah. Yaitu, jadi kioska bertambah, menunya juga bertambah. Kenapa? Karena diiringi oleh orang-orang Korea atau aktivitas Korea untuk makan di luar ya gitu. Kemudian jika kita menggunakan kioska itu kita bisa melakukan semua hal atau milih menu, melakukan pembayaran itu melalui semua dengan layar touchscreen. Jadi dengan touchscreen itu kita bisa melakukan itu semua. Terus kemudian cara menggunakannya juga mudah. Jadi setelah kita melakukan pemilihan menu mau pakai saus, mau pakai apa kita sudah selesai. Habis itu kita tinggal tombol pembayaran, baru kita akan dilanjutkan untuk pemilihan cara pembayarannya. Kita bisa pakai kartu, bisa pakai telepon. Terus kemudian nanti setelah selesai si nota pembelanjaannya itu akan dikeluarkan. Jadi jelas harganya berapa itu ada buktinya kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman disuruh untuk beli sesuatu oleh perusahaan, Mas tolong berikan ini. Oke, siap, kita pakai kioska. Nah itu bisa keluar gitu, karena nggak pakai ini ya, nggak pakai pelanggan pegawainya kayak gitu. Kemudian jika menggunakan si kioska ini, kita bisa melihat menunya dengan detail dan juga melakukan pemesanan yang cepat. Kenapa? Karena kan kita sebagai orang asing, misalnya kita belanja di toko-toko luar negeri itu kan kita nggak tahu ya ini menunya apa, kalau misalnya kita pakai antenya, bahasanya pun juga terbatas. Misalnya kita biasanya annyeonghaseyo saja, jadi kita nggak tahu secara detail menunya itu seperti apa, kita nggak tahu. Maka kita pakai kioska itu diharapkan bisa memperlancar proses pemesanannya. Kemudian berkat ini pun, nah ini kesimpulannya, berkat ini pun orang-orang bisa memesan makan dengan lebih simpel kayak itu. Bisa ya. Untuk bab 9 ini insya Allah lebih mudah, bisa mudah lah. Ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, salah bercanda. Mohon koreksinya bila ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaiannya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.